Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, saya sampaikan kepada kita semua. Jadi kesempatan pada saat ini saya akan membahas mengenai tentang masalah kota dan permukiman yang berkelanjutan di Kota Makassar dalam memenuhi tugas mata kuliah pembangunan berkelanjutan. Judul ini diambil dari salah satu goal pilar pembangunan lingkungan, yaitu pada goal 11 berdasarkan 17 TPB atau 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Terlebih dahulu perkenalkan, saya Christian Junior dengan NIM D03222520 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Sulawesi Barat. Baik, langsung saja. Nah, di sini kita membahas tentang permukiman kumuh dan kepadatan penduduk. Kenapa ini penting untuk dibahas? Kota dan permukiman yang berkelanjutan merupakan tujuan pembangunan berkelanjutan atau TPB atau SDGs nomor 11 di Kota Makassar yang merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia bagian timur. Terdapat sejumlah tantangan dalam mewujudkan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Nah, Kota Makassar masih menghadapi tantangan besar terkait permukiman kumuh. Data dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menunjukkan bahwa di Kecamatan Tamalate terdapat kawasan kumuh seluas 75,76 hektar dengan jumlah penduduk mencapai 6.227 jiwa. Selain itu, kawasan pesisir Makassar memiliki total luas permukiman kumuh sebesar 214 hektar yang didominasi oleh kategori kumuh berat. Pemerintah Kota Makassar telah mengembangkan peta digital kawasan kumuh yang dapat diakses melalui platform JIS. Pernyataan ini saya ambil dari karya jurnal oleh Lahya et al. Tahun 2024. Lanjut, kita masuk di pembahasan kemacetan dan transportasi publik, di mana kemacetan di Makassar menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan. Kajian bersama antara Universitas Hasanuddin dan Dinas Perhubungan Makassar mengungkapkan bahwa kerugian akibat kemacetan mencapai 21 miliar per hari. Hal ini disebabkan oleh tingginya penggunaan kendaraan pribadi yang mencapai 75% dari total pergerakan penduduk. Sementara penggunaan angkutan umum menurun drastis dari 18% menjadi di bawah 5% dalam satu dekade terakhir. Sumber ini saya ambil dari website merdeka.com antara News Makassar. Next, kita lanjut ke pembahasan pengelolaan sampah. Volume sampah di Makassar terus meningkat dengan prediksi mencapai lebih dari 4,1 juta ton pada tahun 2024. TPA atau tempat pembuangan akhir Tamangapa sebagai tempat pembuangan air utama masih menerapkan sistem open dumping yang dinilai belum optimal dalam pengelolaan sampah. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Kota Makassar bekerja sama dengan PT PLN dalam pengelolaan sampah menjadi bahan bakar jumputan padat atau BBJP. Selain itu, proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSL juga sedang dikembangkan untuk mengubah sampah menjadi sumber energi alternatif. Pernyataan ini dikutip dari jurnal Rusni tahun 2024. Baik, kita masuk ke pembahasan akses terhadap perumahan terjangkau, di mana pemerintah Kota Makassar menyediakan berbagai pilihan perumahan subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Contohnya, Grand Villa City menawarkan hunian modern dengan harga mulai dari 130 juta rupiah. Selain itu, proyek Racita Estate 3 di Maros juga menyediakan rumah subsidi dengan harga terjangkau. Pernyataan ini dilansir dari website maharewa.com. Baik, kita lanjut ke pembahasan kerentanan terhadap bencana iklim, di mana Makassar rentan terhadap berbagai bencana iklim, termasuk banjir dan abrasi pantai. Kajian ini menunjukkan bahwa urbanisasi yang pesat dan alih fungsi lahan memperburuk kerentanan terhadap bencana banjir. Selain itu, wilayah pesisir menghadapi risiko banjir, rob, dan abrasi yang mengancam permukiman dan infrastruktur di sepanjang pantai. Kutipan ini diambil dari pernyataan Negara et al. Tahun 2025 dari jurnal. Baik, adapun upaya solusi dan inisiatif pemerintah, di mana pemerintah Kota Makassar telah mengimplementasikan berbagai program untuk mengatasi tantangan pembangunan berkelanjutan, antara lain yang pertama,
revitalisasi permukiman kumuh melalui program bedah kampung dan penyediaan infrastruktur dasar. Kemudian ada pengembangan transportasi ramah lingkungan seperti pengembangan bus rapid, transit atau BRT, dan jalur sepeda. Kemudian ada penguatan rencana tata ruang wilayah RT/RW untuk mengendalikan alih fungsi lahan dan edukasi dan partisipasi warga dalam pengelolaan sampah, di mana ini untuk mendorong masyarakat mendaur ulang sampah melalui program 3R, yaitu Reduce, Reuse, dan Recycle. Kemudian ada perluasan ruang terbuka hijau atau yang biasa kita sebut RTH sebagai paru-paru kota dan area resapan air. Dan yang terakhir, pembangunan perumahan subsidi dan hunian vertikal untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, pernyataan ini atau sumber ini dilansir dari halaman website portal resmi pemerintah Kota Makassar, Walhi Sulsel Racita. Baik, kita lanjut ke berdasarkan data dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar pada tahun 2022, Kecamatan Tamalate, luas kawasan kumuh mencapai 75,76 hektar dengan jumlah penduduk sekitar 6.227 jiwa. Ini dikutip dari jurnal Lahya et al. Tahun 2024. Dan kategori kekumuhan ada 3 di sini, di mana kumuh berat terdapat di 36 kelurahan, kemudian kumuh sedang terdapat di 49 kelurahan, dan kumuh ringan terdapat di 17 kelurahan. Pernyataan atau sumber ini saya dapat dari jurnal Moeong NG tahun 2012. Baik, di sini ada pemerintah Kota Makassar telah mengimplementasikan beberapa kebijakan untuk menangani kawasan kumuh. Yang pertama itu Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 43 Tahun 2024 yang menyatakan mengatur rencana dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh untuk periode 2024 sampai 2028. Dan juga program RISE, Revitalizing Informal Settlements and Their Environments, menyatakan diluncurkan di Kampung Bonelengga, Kelurahan Bulerokeng, Kecamatan Bringkanaya. Program ini bertujuan untuk mengurangi kawasan kumuh melalui pendekatan sanitasi berbasis lingkungan dan kerjasama internasional. Dan yang ketiga, Blade Pengelolaan Air dan Sanitasi, di mana Pemkot Makassar sedang menyiapkan kebijakan pengelolaan air dan sanitasi khusus untuk kawasan kumuh guna meningkatkan kualitas hidup warga. Baik, di sini saya memiliki hasil dari peta sebaran kawasan kumuh Kota Makassar yang saya ambil dari database kawasan kumuh Kota Makassar. Ada websitenya ya. Di sini kita bisa melihat bahwa ada yang berwarna hijau dan ada yang berwarna merah. Di sini hijau itu menyatakan keterangan bahwa ini adalah kawasan permukiman semi permanen, dan sementara yang warna merah itu adalah kawasan permukiman atau bangunan permanen. Nah, di sini itu skalanya yang termasuk permukiman kumuh di dalam ini. Baik, sekian dari hasil presentasi saya pada kesempatan kali ini. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya Christian Junior pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.